Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai model pembelajaran kooperatif pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelum masuk pada pembahasannya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Siva Alfauzia dengan NIM 20110210113 Program Studi Teknologi Pendidikan Semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, berikut ini merupakan materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, konsep model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, prinsip model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang keempat, tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Dan yang kelima, sintaks model pembelajaran kooperatif. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep model pembelajaran kooperatif. Secara umum, kooperatif berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran ini menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Setelah mengetahui konsep, kita akan membahas pengertian model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Byrne dan Erikson pada tahun 2001, cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian pendapat yang kedua menurut Trianto 2007 yang mengatakan di dalam kelas kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain saling membantu. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu prinsip model pembelajaran kooperatif. Menurut Hamdayana, tahun 2016, model pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah prinsip ketergantungan positif. Prinsip ini digunakan untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif. Setiap anggota kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab perseorangan. Dalam hal ini, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggota, sehingga setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan sehingga mampu untuk bekerja sama, menghargai sesama, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yakni karakteristik model pembelajaran kooperatif. Kutip menurut Wina Sanjaya tahun 2006, karakteristik pembelajaran kooperatif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembelajaran bersifat secara tim. Yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga kemampuan untuk bekerja sama. Dan yang keempat adalah keterampilan untuk bekerja sama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah Student Teams Achievement Division atau STAD. Dalam tipe ini, guru yang menggunakan tipe STAD juga mengacu pada belajar kelompok siswa dan menyajikan informasi akademik baru kepada siswa menggunakan presentasi verbal atau teks. Kemudian tipe yang kedua adalah Group Investigation. Suatu model pembelajaran lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe struktural. Pendekatan ini memberikan pendekatan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Kemudian tipe yang keempat adalah tipe jigsaw. Pada tipe ini, kelompok terdiri atas siswa-siswa yang heterogen dan mampu bekerja sama, serta bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Kemudian tipe yang kelima adalah Teams Games Tournament atau TGT. Tipe ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan juga reinforcement. Dan tipe yang terakhir adalah tipe to stray, yakni tipe yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan hasil informasi dengan kelompok lain dari pengalaman yang diperolehnya.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran kooperatif. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif diantaranya pada fase 1 yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian dilanjut pada fase 2 yaitu menyajikan informasi. Guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan lewat demonstrasi atau bahan bacaan. Kemudian dilanjut pada fase 3 yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Dalam hal ini, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membentuk setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Kemudian, pada fase 4, guru membimbing kelompok bekerja dan belajar. Dalam hal ini, guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Kemudian, fase 5 adalah evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemudian, fase yang keenam adalah memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan juga kelompok. Baik, itu saja materi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.